Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film fantasi sci-fi berjudul Koopa yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan Popol yang tak sengaja bertemu dengan Koopa, yaitu sosok hewan mitologi yang dianggap sebagai mitos. Berhasilkah mitos tersebut berlaku? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 1996, di mana sekelompok ilmuwan sedang melakukan ekspedisi di dalam Goa Meksiko untuk menyelidiki beberapa lukisan kuno. Namun di tengah itu, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan suara menakutkan di dalam goa dan mulai mencari sumber suara itu. Sampai akhirnya mereka menemukan sehelai bulu tergeletak di tanah. Salah satu ilmuwan yang bernama Richard Quinn pun langsung masuk lebih dalam ke goa dan melihat seekor bayi Koopa Cabra yang merupakan makhluk yang dianggap sebagai mitos. Akan tetapi, saat mereka mencoba menangkapnya, induk dari Koopa Cabra itu muncul dan langsung membawa bayinya pergi. Tentunya, Quinn tidak membiarkannya begitu saja. Ia beberapa kali melayangkan tembakan sambil terus mengejarnya menggunakan mobil. Hingga akhirnya, induk Koopa Cabra itu tertabrak mobil sampai terluka. Meskipun terluka, sang induk tak menyerah begitu saja. Ia kembali membawa bayinya sambil tertatih-tatih dan bersembunyi di balik semak-semak. Karena tak ingin anaknya ditangkap, jadi sang induk pun lebih memilih menunjukkan diri dan memancing para ilmuwan agar mengejarnya, sehingga mereka membiarkan bayi Koopa Cabra sendirian. Setelah terbuktinya ada hewan mitos ini, banyak teori-teori yang mulai tersebar di berbagai negara. Sementara itu, bocah laki-laki bernama Alex yang berusia 13 tahun dari Meksiko dan dibesarkan di Amerika Serikat terus mendapatkan perlakuan tak mengenakan dari teman sekolahnya. Ketika Alex sampai di rumah, ibunya memberitahu kalau ia mendapatkan surat dari kakeknya, yaitu Kava, yang mengajak Alex untuk berlibur di Meksiko. Tentunya, Popol sangat girang mendengar kabar itu, apalagi ia jarang ketemu dengan kakeknya setelah kematian ayahnya. Singkat cerita, Alex sampai di Meksiko dan disambut oleh kakeknya tepat setelah turun dari pesawat. Namun, Kava terlihat kesal karena Alex lebih tertarik dengan gamenya. Setelah mereka tiba di rumah kakek, Alex bertemu dengan dua sepupunya, yaitu Memo yang hobi bergulat dan Luna yang tak kenal takut. Memo ini emang anaknya sedikit barbar. Ia juga beberapa kali menyerang Alex hanya untuk bermain gulat-gulatan. Hal itu dikarenakan Memo ingin menjadi pegulat hebat layaknya seperti sang kakek. Kava sendiri memang dikenal sebagai pegulat hebat pada masanya, sampai akhirnya ia melawan pegulat nakal bernama El Kakal yang melemparkannya keluar ring hingga merusak tenggorokannya dan membuat Kava koma hampir sebulan. Karena kejadian itu, Kava pun memilih berhenti menjadi pegulat. Mereka lalu lanjut pergi ke peternakan dan melihat seekor kambing yang berbaring di tanah. Memo serta Luna pun berspekulasi kalau kambing itu diserang oleh Koopa Cabra. Tapi Kava tak mempercayainya karena hewan itu cuma legenda. Kemudian, di malam harinya, Alex tak sengaja mendengar suara aneh yang berasal dari luar jendelanya. Tapi, saat dicek, ternyata itu hanya kambing. Bersama dengan itu, Alex melihat kakeknya pergi keluar untuk ngudut dan memutuskan mengikutinya.
Namun, tiba-tiba sebuah makhluk aneh mendekat, membuat Alex berteriak dan mengejutkan yang lainnya. Chupacabras, ¿qué pasó? Tapi saat dicek, ternyata itu cuma kelinci kecil yang akhirnya membuat mereka menertawai Alex. Acompaño, no nos vaya a salir, chamo. Lalu, saat semuanya akan masuk ke rumah, seekor bayi Chupacabra menampakkan wujudnya dari balik semak-semak. Keesokan harinya, ketika Alex baru bangun tidur, ia dikejutkan dengan bayi Chupacabra yang tidur di pangkuannya. Alex pun kaget, sehingga membuat bayi Kupa itu ketakutan dan lari melalui jendela. Where did he go? Alex lalu melihat Luna sedang nganggur di atas genteng. Sampai akhirnya Memo muncul dan memberitahu mereka kalau kakek Kava hilang. Dengan segera mereka pun langsung mencari sang kakek menggunakan mobil yang dikendarai oleh Luna. Mereka panik karena Kava ini menderita beberapa hilang ingatan, sehingga membuatnya sering berjalan tanpa tujuan di sekitar peternakan. Di lain tempat, sekelompok ilmuwan sedang menyelidiki tempat terakhir di mana Chupacabra terlihat. Di situ, Queen lalu menemukan sebuah plat nomor dan berniat untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Good work. Sementara itu, Luna membawa Memo dan Alex keliling kota, namun tak melihat keberadaan sang kakek. Sabarnya, di tengah perjalanan, mereka melihat si kakek sedang berjalan sambil membawa kambing kecil dan berhasil meyakinkannya agar kembali ke rumah. Needed a goat. Se hace llamar Pepito. Sesampainya di rumah, kakek Kava beserta cucu-cucunya melihat berita televisi yang mengabarkan tentang Chupacabra. Tapi Kava malah langsung mematikan TV dan memberitahu mereka kalau makhluk mitos itu sebenarnya tidak ada. Lalu, saat kakek Kava pergi, Alex segera memberitahu Luna tentang apa yang ia lihat tadi pagi dan curiga kalau kakek Kava sebenarnya menyembunyikan Chupacabra di gudangnya. Namun, Luna tak percaya dengan ucapan Alex itu. Jadi, Alex pun memutuskan untuk mengecek gudang sendirian. Dan benar saja, saat sampai di sana, Alex melihat Chupacabra kecil mulai berjalan ke arahnya. Alex juga memberi Kupa kecil itu makanan yang ia ambil dari lemari es. Namun, saat ditawari madang, Kupa itu malah lari ke tempat persembunyiannya dan menunjukkan batang curut ke Alex, seolah-olah ingin memberinya ke Alex sebagai ucapan matur nuwun. Tapi tentu saja Alex menolak secara lembut hadiahnya itu karena itu bangkai curut. Di waktu yang sama, badai muncul dan membuat Kupa ketakutan. Alex pun menemaninya dan berjanji akan merawat Kupa kecil itu. Di pagi harinya, Memo pergi ke gudang dan menemukan Alex yang sedang tidur di sana. Di sana, Memo juga menemukan keberadaan Kupa yang terlihat ingin menyerang Memo. Namun langsung diyakinkan oleh Alex kalau Memo bukan orang jahat. Tak sampai di situ, Luna juga masuk ke dalam gudang dan melihat makhluk mitologi itu secara nyata. Dan kini mereka pun memutuskan untuk mengurus hewan itu serta menamainya dengan Kupa. His name is Chupa. He doesn't know how to. Alex is right. Tak lama kemudian, Kava tiba sambil mengungkapkan kalau sebenarnya ialah yang membawa Kupa ke tempat mereka. Hal itu karena beberapa malam yang lalu saat Kava sedang mengemudi, ia secara tak sengaja menabrak seekor makhluk tak dikenal. Dan di pagi harinya, saat ia akan menderek mobilnya, Kava melihat Kupa bersembunyi di semak-semak dan memutuskan untuk merawatnya. Sejak saat itulah tujuan kakek Kava adalah ingin mengembalikan Kupa ke keluarganya. Akan tetapi ia belum menemukan anggota spesies yang sama. Chupa? Don't even think about it. Good. Kava serta cucu-cucunya kemudian kembali ke rumah dan mendapati sebuah mobil mendatangi rumahnya.
Ternyata mereka adalah para ilmuwan yang sedang memburu Chupacabra. Quinn lalu turun dari mobilnya sambil menunjukkan sebuah plat mobil yang ia temukan dan ingin melakukan penggeledahan di tempat itu. Namun untungnya, Kava berhasil membuat Quinn pergi dan meyakinkan cucunya kalau ia tidak membiarkan siapapun menyakiti Chupa. Alec kemudian pergi menemui Chupa, akan tapi Chupa itu terlihat stres dan mulai menyerang Alec. Jadi Alec pun memainkan musik box untuk menenangkan teman kecilnya itu. Tak selang lama, Memo juga muncul dengan niat ingin mengajari Chupa cara terbang. Memo lalu mengenakan jubahnya dan memanjat atap, kemudian melompat ke tumpukan jerami. Ia lalu meminta Chupa agar mengikutinya, dan secara mengejutkan, Chupa bisa terbang meskipun sebentar karena hilang keseimbangan. Kini, waktu telah menunjukkan beberapa hari lagi sebelum kembali ke Amerika Serikat, dan Alec memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktunya bersama sang kakeknya. Namun, Alec terlihat lebih sibuk dengan gamenya, jadi Kava menantangnya untuk berduel. Tentunya, Kava dengan mudah menjatuhkan Alec ke tanah. Dan saat Kava sedang lengah, Alec lalu melampiaskan semua kemarahannya dan mendorong Kava sampai jatuh. Karena kejadian itu, Kava harus dirawat karena bisulnya pecah akibat jatuh tadi. Hal ini pun membuat Alec sedih dan merasa bersalah atas perbuatannya. Di saat si dokter sedang menyuntikkan obat, mereka mendengar raungan keras dari gudang. Alec, Memo, dan Luna pun segera pergi ke gudang tepat setelah si dokter pergi. Dan benar saja, ternyata di sana sudah ada Quinn yang menodongkan pistolnya ke arah Chupa. Alec pun mencoba menghentikan aksi Quinn, namun Chupa yang merasa mereka dalam bahaya langsung menyerang Quinn hingga membuat Quinn melepaskan obat bius ke Chupa. Saat Chupa benar-benar pingsan, Quinn lalu mengambil kesempatan ini untuk menangkap Chupa dan mengurungnya di bagasi mobil. Karena tak tahu lagi harus bagaimana, Alec kemudian lari menemui kakek Kava untuk menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun Kava terlihat linglung dan hampir tidak bisa ingat apapun. Karena hal itu, Alec pun memutuskan untuk menggunakan strategi lain, yaitu dengan mengatakan kalau musuh bebuyutan Kava yang tak lain adalah elk cakal yang sudah merusak peternakannya. Mendengar hal itu, Kava pun langsung memakai jubah serta topeng legendnya dan menemui Quinn yang dikira sebagai elk cakal. How dare you come into my house? Kava lalu dengan mudah melempar Quinn dan lari bersama cucu-cucunya menuju mobil untuk membawa Chupa. Tak tinggal diam, Quinn pun mencoba menghentikan aksi mereka. Namun, Alec serta yang lainnya berhasil melarikan diri dan berusaha menyelesaikan rencana mereka untuk menemukan keluarga Chupa. Mereka kemudian pergi ke tempat di mana Kava pernah mengalami kecelakaan dengan tujuan untuk mengembalikan ingatan kakeknya. Tapi Kava masih terlihat linglung dan tak ingat apapun. Bersama dengan itu, Chupa mulai membuat suara aneh dan berlari dengan cepat ke tengah gurun. Sementara itu, Quinn beserta timnya melakukan pengejaran dan menemukan mobil terparkir di pinggir jalan. Quinn pun langsung mencari keberadaan Alec dan yang lainnya di sekitar area itu. Di samping itu, Alec terus mengikuti arah berlarinya Chupa diikuti dengan yang lain. Saat Chupa berhenti di samping tebing, Chupa kembali melolongkan seolah-olah memanggil keluarganya. Alec pun menyadari kalau lolongan Chupa ini menunjukkan kalau keluarganya ada di sekitar tempat ini. Jadi, Alec pun memeluk Chupa sebagai ucapan selamat tinggal. Chupa lalu melewati jembatan untuk menemui ibunya. Namun segera setelah itu, singa betina muncul tepat di belakang Alec. Alec yang ketakutan pun mulai menyeberangi jembatan untuk menghindari dari hewan buas tersebut. Untungnya, Kava, Memo serta Luna segera muncul dan berhasil mengusir singa betina itu.
for the minions. Tak sampai di situ, usaha mereka kembali dihalang karena jembatan yang dipijak Alec mulai runtuh, membuat Alec terpaksa bergelantungan di besi-besi jembatan. Koopa yang mendengar teriakan minta tolong pun segera berlari untuk membantu Alec. Tapi karena besi jembatan itu tak bisa menopang lagi, akhirnya keduanya pun jatuh ke dalam jurang. Saat mereka hampir menghantam tanah, Koopa sedikit demi sedikit mengepakkan sayapnya dan berhasil terbang membawa Alec kembali ke atas. Kini, Alec kembali ke keluarganya. Begitu pula dengan Koopa yang bersiap terbang lagi untuk menemui ibunya. Akan tetapi, Queen muncul dari belakang dan dengan entengnya menembakkan peluru bius ke arah Koopa. Dengan membawa pistol listrik, Queen mengancam Alec dan yang lainnya agar menjauh. Dengan begitu, Queen bisa membawa Koopa kabur menggunakan mobilnya. Saat Queen mencoba membawa Koopa kabur, dari kejauhan terlihat ibu Koopa yang terbang mendekat mobil Queen dan langsung menyerang dengan aungan besarnya. Tak lama kemudian, Koopa kabra lainnya muncul untuk menghancurkan mobil Queen. Queen pun segera keluar dari mobil sambil membawa Koopa. Namun, Kava juga tiba dan menyerang Queen dari belakang untuk melucuti senjatanya. Alhasil, Koopa pun berhasil lepas dari Queen dan kembali ke keluarganya. Kini, Alec benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Koopa karena mereka mungkin tidak bisa bertemu lagi. Koopa lalu terbang bersama ibunya ke dalam alam bebas. Beberapa hari setelah kejadian itu, Alec bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat. Tapi sebelum itu, Luna pergi terlebih dahulu sebagai salam perpisahan dan Luna memberi kaset berisi rekaman lagu Meksiko sehingga Alec bisa berlatih bahasa Spanyol. Pengalaman liburannya selama di Meksiko membuat Alec lebih percaya diri dan menjadi berani dari sebelumnya. Sebelum naik pesawat, Alec mengucapkan selamat tinggal ke kakeknya. Di situ si kakek mengungkapkan kalau ia akan pindah ke kota bersama anak perempuannya. Dengan begitu, kakek Kava bisa mengobati penyakitnya dengan pengobatan yang lebih baik. Alec juga memberi si kakek video gamenya karena ia tak membutuhkan game itu lagi. Lalu, saat Alec di dalam pesawat, ia menemukan topeng gulat milik sang ayah di dalam tasnya. Hal itu pun membuat Alec senang karena bisa tahu asal-usul ayahnya yang dulu ternyata juga seorang pegulat. Dan saat Alec melihat keluar jendela, ia melihat Koopa dan Popol yang terbang mengiringi pesawatnya sebagai salam perpisahan terakhir kalinya karena sekarang Popol dan Koopa akan di-nerf. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Koopa. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ingatlah bahwa sesuatu yang baik itu belum tentu baik. Bisa jadi yang baik itu adalah yang baik. Jadi pilihlah yang baik. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.